kesempatan ini kita akan menginjak kepada langsung pada pembicara pertama. Beliau adalah, saya akan bacakan terlebih dahulu CV beliau, yaitu adalah beliau Dr. Andes Agus Hikmat Syah. Beliau lahir di Bandung 9 Juli 1964. Eh, Beliau adalah dosen di Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau menamatkan kuliahnya di S1 di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, pendidikan matematika. Sepertinya beliau termasuk golongan pendahulu gitu ya. Ah, Pendahulu pendahulu mahasiswa paling ini paling paling buhun. Selanjutnya beliau menamatkan S2-nya di IPB Bogor, eh, dan beliau mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya adalah statistik pendidikan, metodologi penelitian, ilmu lingkungan, PTK, dan seminar. Riwayat pekerjaan beliau adalah Ketua Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah tahun 2007 sampai 2011. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Unit Lab Micro Teaching. Beliau juga adalah pernah menjabat sebagai Ketua Unit Penjamin Mutu Fakultas Tarbiyah, dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Unit Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari tahun 2019 sampai sekarang. Beliau juga adalah seorang yang sangat tepat kalau memiliki keahlian dalam pengetahuannya dalam penilaian angka kredit atau Zapung guru ya, begitu ya Pak Agus. Begitu tentang sekelumit, tentu masih banyak prestasi-prestasi yang beliau miliki, tapi tidak bisa saya bacakan semuanya. Hari ini beliau akan membahas secara gamblang seperti hal-hal yang masih perlu kita pegang sebagai para peneliti atau mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, walaupun wabah sedang melanda. Begitu waktu dan saya persilahkan untuk Pak Agus untuk memaparkan materinya. Mungkin waktunya selama 40 menit. Nanti dilanjutkan Pak Iyon 40 menit dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Silahkan, mangga Pak Agus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ida. Kemudian saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan kali ini kepada Ketua Jurusan MIPA, Kaprodi, panitia, dosen-dosen, khususnya nih kepada Prof. Rahayu. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan kepada para peserta yang mengikuti webinar ini. Sebenarnya apa yang disampaikan atau yang dibuat di dalam topik ini Pak Yan lah tadi tengok nah ya, terima kasih Pak Yon. Jadi topiknya adalah penyusunan penelitian tugas akhir di masa pandemi COVID-19. Sebenarnya ini muncul topik ini karena banyak permasalahan, terutama keluhan-keluhan yang dihadapi oleh mahasiswa yang sedang dan akan melakukan penelitian terkait dengan tugas akhir, khususnya skripsi. Jadi banyak mahasiswa yang bingung bagaimana penelitian saat pandemi corona ini. Segalanya harus menggunakan online. Nah, sebenarnya kalau saya melihat secara esensi perubahan proses penelitian pada masa COVID ini terbagi ke dalam dua bagian. Jadi penelitian saat pandemi ini
terutama yang dilakukan oleh mahasiswa, itu ada yang tidak berubah, bagian-bagian yang secara substansi tidak boleh berubah. Tetapi ada juga hal-hal yang mungkin bisa berubah. Nah, saya kira dengan segalanya online ini sebenarnya tidak keluhan itu tidak hanya dihadapi oleh mahasiswa, dosen pun ya menjadi tantangan tersendiri gitu. Jadi tidak hanya mahasiswa yang menghadapi persoalan seperti ini. Jadi dosen tidak saja di dalam penelitian, di dalam proses pembelajaran juga melakukan berbagai upaya, berbagai cara bagaimana proses perkuliahan, komunikasi dengan mahasiswa terus dilakukan melalui berbagai upaya dengan menggunakan aplikasi, berbagai macam aplikasi. Nah, saya mungkin ingin sedikit membatasi bahwa tugas akhir yang dimaksud di dalam penelitian ini mungkin saya nanti akan lebih kental ke metode kuantitatifnya. Jadi ke penelitian yang kuantitatif. Yang mana di penelitian kuantitatif ini memiliki karakteristik yang sangat khusus. Nah, di dalam penelitian kuantitatif ada hal-hal yang sangat mendasar yang tentunya ini adanya wabah atau tidak adanya wabah sebenarnya ada hal-hal yang secara substansi tidak bisa dilanggar gitu. Seperti kita ketahui bahwa penelitian itu adalah merupakan proses pengumpulan data atau informasi dan kemudian kita menganalisisnya, yang tentunya ini dilakukan harus secara sistematis, harus secara logis, di mana apa yang kita dapatkan itu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana seharusnya. Nah, tujuannya adalah tentu sesuai dengan apa yang kita tuangkan di dalam suatu penelitian. Ya. Kita tahu bahwa ada beberapa kriteria gitu ya. Para ahli menguraikan beberapa kriteria, berbagai macam kriteria di dalam penelitian. Tapi pada prinsipnya hampir sama, bahwa kriteria penelitian ilmiah tentunya harus berdasarkan pada fakta yang nyata, bukan kira-kira. Nah, artinya bahwa dalam kondisi apapun kita harus melakukan penelitian yang betul-betul ada objeknya. Kita tidak bisa merekayasa apapun tanpa ada bukti. Kemudian bahwa kriteria selanjutnya bahwa penelitian itu bebas dari prasangka. Jadi berdasarkan pada alasan dan bukti yang lengkap dengan metode pembuktian yang objektif. Kemudian yang berikutnya bahwa dalam penelitian itu menggunakan analisis. Solusi permasalahan dicari dengan analisis yang logis. Ada COVID, tidak ada COVID, tetap kita harus melakukan analisis dan secara logis. Kita tidak bisa hanya menerka-nerka apa yang kita laporkan, misalnya hasil karangan misalnya. Tidak bisa seperti itu. Kemudian biasanya di dalam penelitian kuantitatif itu menggunakan hipotesis. Untuk apa? Itu antara lain untuk menuntun jalan pikiran peneliti dalam mencapai hasil penelitiannya. Nah, menggunakan ukuran yang objektif. Jadi, ukuran-ukuran itu tentunya ya ada dasarnya.
dengan alat ukur yang objektif pula. Apakah misalnya menggunakan skala, menggunakan, ya, ada berbagai macam ukuran-ukuran yang bisa kita gunakan. Kemudian menggunakan teknik kuantifikasi. Di dalam penelitian kuantitatif memang teknik kuantifikasi ini adalah salah satu yang biasa digunakan, yaitu untuk mengangkakan pernyataan-pernyataan yang kita kumpulkan dari hasil penelitian. Nah, kita tahu bahwa tujuan penelitian adalah proses berpikir manusia dimulai dari keingintahuan. Nah, dan rasa keraguan-raguan pada sesuatu hal yang menyebabkan manusia selalu berusaha untuk mencari jawaban atau kepastian dan kebenaran dari hal-hal tersebut. Nah, sebelum mendapatkan jawaban, maka rasa ingin tahu menjadi suatu masalah yang terus mengganggu. Nah, dapat timbul pula karena adanya hasil penelitian yang bertentangan dengan pengetahuan yang dimilikinya. Dapat pula karena ingin mencari penjelasan dari fakta-fakta yang ditemui di alam. Kita kadang-kadang bisa mengamati suatu kegiatan yang ada di masyarakat, yang ada di sekolah. Nah, kalau untuk lingkungan alam tentunya bagaimana kondisi alam kita amati. Nah, kemudian mengapa kita perlu penelitian? Nah, pengetahuan manusia tentunya sangat terbatas, sehingga banyak hal menimbulkan keraguan dan pertanyaan. Dan manusia memiliki rasa keingintahuan yang sangat tinggi atau curiosity. Terus bertanya. Sejak kecil kita selalu ingin mengetahui sesuatu. Selalu bertanya, apa ini, apa itu. Melakukan pengamatan. Mempelajari dokumen, membaca. Melakukan penelitian. Manusia selalu dihadapkan pada masalah yang membutuhkan penyelesaian. Dilakukan dengan cara tradisional atau turun-temurun. Secara diagnos, secara dogmatis, masyarakat secara penyelesaian itu bisa dilakukan ya menggunakan pendekatan-pendekatan agama, melalui intuisi, secara emosional, atau juga mungkin bisa saja dengan coba-coba atau try and error. Manusia selalu merasa tidak puas dengan apa yang telah dicapainya. Nah, kita tahu bahwa ada beberapa motivasi di dalam penelitian. Tidak selalu motivasi itu ideal. Tetapi masih banyak motivasi lain yang juga mungkin kurang ideal. Apa misalnya? Jadi ada yang melakukan penelitian untuk mendapatkan uang. Di samping mencari jawaban dari masalah, walaupun tidak menjadi motivasi yang utama, misalnya penelitian pesanan. Penelitian yang dikenal dengan penelitian proyek. Yang bentuk penelitiannya ditentukan oleh sponsor atau penyandang dana. Kemudian ada juga motivasi karena misalnya untuk mendapatkan kenaikan pangkat. Merupakan motivasi yang utama, sedangkan hasil dan manfaat penelitian bukan yang utama. Dan ini sering dilakukan oleh dosen-dosen. Kemudian berikutnya ada juga penelitian dilakukan untuk mendapatkan gelar sarjana untuk S1 misalnya, magister untuk S2, dokter untuk S3. Nah, untuk mendapatkan penghargaan juga kadang-kadang. Jadi motivasinya macam-macam. Jadi motivasi-motivasi ini tentunya menjadi hal yang juga penting gitu. Jadi kita melakukan penelitian itu untuk apa? Apakah hanya untuk mendapatkan uang? Apakah hanya untuk mendapatkan gelar? Atau hal-hal yang misalnya yang ideal gitu. Untuk mencari, mendapatkan informasi dan kebenaran dari masalah yang
dimiliki peneliti. Kemudian ada beberapa jenis penelitian. Jadi berdasarkan tujuan, ada penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian evaluasi. Berdasarkan tingkat penjelasannya, ada penjelasan deskriptif, asosiatif, penjelasan kausalitas. Berdasarkan metode, ada metode historis, ada penelitian historis, penelitian deskriptif, dan lain seterusnya. Yang ini barangkali mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut oleh pembicara berikutnya. Nah, penelitian di perguruan tinggi sebenarnya ini adalah keterpaduan tridharma perguruan tinggi, di mana di perguruan tinggi ada 3 hal yang harus tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama, bahwa kita harus melakukan proses pembelajaran. Terus yang kedua, kita harus melakukan pengabdian kepada masyarakat. Terus yang ketiga, kita harus melakukan penelitian. Jadi penelitian yang dilakukan di perguruan tinggi ini menjadi keniscayaan. Jadi kenapa mahasiswa harus melakukan tugas akhir dengan membuat KTI, karya tulis ilmiah dalam bentuk tugas akhir itu dalam bentuk skripsi. Intinya adalah dalam rangka menjalankan tridharma. Sebenarnya ini dilakukan bukan hanya oleh mahasiswa, oleh dosen juga sama. Jadi dosen juga punya kewajiban tridharma perguruan tinggi ini. Kemudian bahwa penelitian di perguruan tinggi ini merupakan research university. Jadi sebagai sumber di perguruan tinggi itu adalah sebagai sumber untuk melakukan riset, untuk melakukan penelitian, sebagai pusat gitu, pusat riset. Kemudian penelitian di perguruan tinggi ini publikasi karya ilmiah dan hasil penelitian. Biasa di dalam jurnal-jurnal, apalagi sekarang barangkali mungkin sudah sangat biasa gitu. Dosen, mahasiswa melakukan penelitian, kemudian dibuatkan jurnalnya. Kemudian sebagai referensial university. Jadi universitas itu, perguruan tinggi itu sebagai pusat referensi, sebagai pusat kajian, sebagai sumber ilmu. Dan yang berikutnya adalah bahwa penelitian di perguruan tinggi ini merupakan payung penelitian bagi dosen. Nah, kemudian ada beberapa hal yang barangkali mungkin bagi peneliti, terutama calon peneliti, yang disebut masalah yang baik itu yang seperti apa. Nah, ini kadang-kadang mahasiswa suka salah. Kadang-kadang datang kepada dosen, wah saya belum punya judul skripsi. Yang tepat sebenarnya bukan belum punya judul skripsi, tapi yang tepat belum punya masalah. Belum memiliki masalah. Karena kalau judul mungkin belum ada masalah di dalam judul itu. Tapi kalau sudah ada masalahnya, kira-kira judulnya apa? Nah, masalah yang baik adalah masalah yang aktual. Masalah yang nyata. Tidak direka-reka. Sebenarnya masalah-masalah yang barangkali mungkin bisa kita jadikan sebagai objek penelitian adalah masalah-masalah yang up to date gitu. Yang sedang tren sekarang. Jadi yang aktual. Kemudian bahwa masalah yang baik itu bebas dari prasangka, berdasarkan pada alasan dan bukti yang lengkap dengan metode pembuktian yang objektif. Kemudian menggunakan analisis yang logis. Jadi harus logis penelitian itu. Kemudian menggunakan hipotesis untuk menentukan jalan pikiran peneliti dalam mencapai hasil penelitiannya. Kemudian juga menggunakan ukuran-ukuran yang objektif. Ukuran-ukuran. Kemudian hal yang penting
bahwa masalah yang baik itu adalah yang menarik. Sehingga apa yang akan diteliti itu adalah hal-hal yang memang orang semuanya mau membaca, mau mengikuti, mau mempelajari gitu. Jadi harus menarik dan kreatif. Peneliti itu harus kreatif. Jadi dalam kondisi apapun tidak berhenti misalnya. Karena kondisi COVID jadi berhenti. Jadi harus kreatif. Kemudian signifikan dan bermanfaat. Kemudian bahwa masalah yang baik juga itu harus berorientasi pada pemecahan masalah. Jadi product or problem solving oriented. Kemudian menggunakan hubungan antar variabel. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, masalah yang baik adalah sesuai dengan minat dan kemampuan peneliti. Jadi kalau tidak menyukai, ya jangan coba-coba kita melakukan penelitian yang kita tidak sukai. Atau misalnya karena kita tidak punya kemampuan. Nah, selama ini kadang-kadang kita dihadapkan pada regulasi gitu ya, bahwa kita boleh melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian karena kondisi ini silahkan menggunakan metode penelitian yang lain, yaitu Padahal kita tidak punya kemampuan tentang itu. Nah, ini tentunya akan menyiksa gitu ya. Kalau kita tidak suka misalnya penelitian kuantitatif, kita tidak suka statistik, ya jangan melakukan penelitian kuantitatif. Tapi kalau kita tidak suka misalnya membaca literasi, ya jangan melakukan penelitian kualitatif. Tapi yang lebih celaka lagi kalau dua-duanya kita tidak sukai. Nah, kebijakan tentang tugas akhir skripsi di saat pandemi COVID-19 ini seperti yang dituangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa penulisan tugas akhir selama masa darurat ini agar diatur baik metode maupun jadwalnya disesuaikan dengan status dan kondisi setempat. Nah, kebijakan ini ada yang menerjemahkan dalam yang lain, itu dengan tugas akhir itu cukup dengan membuat KTI, makalah atau apa ya. Sebenarnya ada juga beberapa perguruan tinggi, kalau tidak salah yang di Surabaya itu UNESA gitu ya. Tapi mahasiswanya tidak banyak yang mengikuti itu. Karena apa? Karena kalau penelitiannya menggunakan hanya itu, takutnya nanti dipertanyakan kesarjanaannya gitu. Ada mahasiswa yang menanggapi, meragukan, takutnya nanti ada yang mempertanyakan kesarjanaannya. Sehingga ada yang mengkaitkan nanti kalau misalnya masuk ke CPNS, mengkait-kaitkannya kadang-kadang berlebihan juga gitu. Karena tadi bahwa kebiasaan di dalam penelitian untuk tugas akhir itu adalah skripsi. Dan ini tugas yang tadi seperti yang membuat bukan skripsi dalam bentuk yang lain, itu secara regulasi itu belum ada patokan-patokan gitu, belum secara operasional sampai gitu ke baik tingkat. Jadi dari besarannya mungkin dari dirjennya mungkin seperti itu, tapi ketika implementasinya di tingkat universitas, di tingkat fakultas, terlebih di tingkat prodi, jadi mereka kesulitan bagaimana pengaturannya. Nah, tapi dengan aturan ini berarti bahwa tugas akhir skripsi bagi mahasiswa tetap ada, dan tugas akhir berupa skripsi masih tetap relevan dan kontekstual untuk bisa dilaksanakan. Sebenarnya kalau saya melihat
penelitian tugas akhir di masa pandemi COVID ini sebenarnya terbagi ke dalam dua hal sebenarnya, yaitu teknis, lebih kepada teknis administrasi kalau saya melihat. Jadi ada yang pra penelitian dan ketika proses penelitiannya. Jadi secara teknis secara teknis ini yang mungkin dianggap menyulitkan bagi mahasiswa. Tetapi sebenarnya teknis-teknis ini bukan penelitiannya sebenarnya. Nah, jadi teknis administrasi saat pra penelitian itu pada saat pra penelitian dilakukan secara online, misalnya konsultasi dengan pembimbing akademik, kemudian pengajuan judul, itu hanya administrasi sebenarnya. Pengajuan proposal dan penunjukan pembimbing oleh pimpinan fakultas untuk mendapatkan SK pembimbing. Itu sebenarnya bukan penelitiannya. Itu adalah teknis administrasinya. Tapi kadang-kadang dianggap, jadi kita jangan mengeneralisir bahwa penelitiannya harus online. Ya enggak juga sebenarnya. Jadi teknis administrasinya justru untuk proses UP-nya, proses bimbingannya, ujian skripsinya, itu sebenarnya teknis administrasi, bukan penelitiannya. Nah, kalau saya lihat teknis administrasi saat proses penelitian, kalau saya lihat, saya kutip dari Suharsimi Arikunto, Bu Ida, coba yang slide yang Suharsimi Arikunto. Nah, Suharsimi Arikunto ini ada 12 langkah. Ada 12 langkah. 12 langkah ini yang pertama adalah memilih masalah. Kemudian yang terakhir adalah menyusun laporan. Nah, kalau saya lihat dari 12 langkah ini, sebenarnya hanya 2 bagian yang memang itu terkait dengan proses penelitiannya. Jadi langkah studi pendahuluan dan langkah pengumpulan data. Jadi ketika memilih masalah, kita tidak perlu online. Itu masing-masing saja di rumah. Kemudian ketika merumuskan masalah, kita tidak perlu online. Silahkan saja rumuskan oleh mahasiswa yang bersangkutan di rumah. Kemudian menentukan anggapan dasar atau kita membuat atau langkah untuk menyusun hipotesis. Silahkan saja, itu kan tidak usah ke lapangan. Di rumah saja. Langkah memilih pendekatan. Misalnya, metodologi penelitian apa yang akan dipilih, itu kan tidak harus kita ke lapangan. Kemudian menentukan variabel, menentukan sumber data, menentukan dan menyusun instrumen, itu kan bisa di rumah. Saya melihat hanya ada 2 sebetulnya, yaitu ketika studi pendahuluan dan ketika pengumpulan data. Hanya 2 hal itu saja. Nah, jadi kalau saya lihat yang selanjutnya, slide selanjutnya, Bu Ida. Nah, jadi langkah dalam penelitian menurut Suharsimi Arikunto ini ada 2, studi pendahuluan dan pengumpulan data. Ini yang akan merepotkan kalau kita online. Karena ini tidak bisa gitu. Tidak bisa kita selesaikan di rumah saja gitu. Tetapi sebetulnya ini dilakukan bisa fleksibel gitu. Jadi walaupun tidak turun ke lapangan, proses penelitian dilakukan secara fleksibel dengan tetap tanpa mengurangi kualitas dari penelitian tersebut. Misalnya ketika memilih masalah, membaca textbook, jurnal-jurnal, laporan penelitian, mengamati fenomena-fenomena alam atau sosial, kemudian mengikuti seminar dan diskusi ilmiah, mencari dan menganalisis data misalnya. Nah, sekarang untuk mendapatkan data-data misalnya yang terkait dengan data-data jumlah, yang terkait dengan data untuk
itu secara online kan. Korban COVID saja sampai sekarang kan hampir 30 ribuan gitu kan. Dan itu terus update kan, tiap hari update gitu. Jadi data itu terus update. Jadi kita mau meneliti tentang apa? Kita bisa lihat sesuai dengan kebutuhan, bisa ke BPS untuk misalnya melihat bagaimana kondisi masyarakat, untuk ke Kanwil misalnya, untuk melihat misalnya berapa sih jumlah guru yang tersertifikasi, ke dinas, ke Balitbang, ke polisi, berapa jumlah kejahatan, ke rumah sakit, berapa. Jadi terserah kita mau melakukan penelitiannya tentang apa, ke sekolah dan seterusnya. Kemudian, hanya barangkali di studi pendahuluan, kalau saya melihat di sini, setidaknya ada beberapa alasan kenapa kita harus melakukan studi pendahuluan. Kita melakukan studi pendahuluan karena kita perlu, misalnya yang pertama, mengetahui dengan pasti apa yang akan diteliti, misalnya kemungkinan-kemungkinan, gambaran wilayah penelitian. Jadi, kita harus melihat wilayah penelitian secara real. Ketika zaman dulu, misalnya sebelum COVID, ini penting gitu. Jadi jangan sampai kita melakukan penelitian, sudah ideal dibuat, tetapi karena kita di dalam studi pendahuluan itu tidak melihat kondisi real di lapangan, sehingga akhirnya menjadi terganggu. Misalnya contohnya begini, mahasiswa ingin melakukan penelitian menggunakan pembelajaran matematika, misalnya menggunakan atau berbasis komputer, atau menggunakan aplikasi misalnya berbasis komputer misalnya. Tetapi karena dia tidak melihat secara real gambaran wilayah penelitian, ketika misalnya dia mau ke lapangan, dia sudah bawa laptop, dia sudah bawa infocus, ternyata di sana tidak ada colokan listriknya misalnya di kelas. Bahkan ternyata di situ misalnya tidak ada saluran listrik. Nah, ini akan menjadi masalah gitu. Jadi atau gambaran kurikulum, terutama kurikulum yang berjalan. Sebenarnya gambaran kurikulum berjalan untuk saat sekarang itu bisa saja kita tanyakan. Misalnya kita menanyakan kepada guru, saya ada beberapa kasus misalnya ketika saya melakukan bimbingan dengan mahasiswa, begini, mahasiswa saya tanya, Anda penelitiannya di mana? Oh Pak, penelitiannya saya di daerah di Subang misalnya. Di Subangnya di daerah mana? Oh, di daerah Kasomalang. Di situ ada MTS misalnya. Oh, di MTS itu siapa gurunya? Oh, gurunya, Anda coba hubungi guru matematikanya. Anda tanya misalnya, coba Anda akan penelitiannya tentang apa topiknya? Misalnya geometri, bidang datar misalnya. Coba tanya, geometri bidang datar itu akan disampaikan di minggu keberapa, bulan apa? Nah, kita harus ngitung. Kita tidak bisa kalau tidak ngitung. Kadang-kadang kan banyak mahasiswa karena tidak menghitung kurikulum berjalan, tidak sedikit mahasiswa yang dia sudah mengerjakan bab 1, bab 2, bab 3, pas mau ke lapangan, terus dapat informasi dari gurunya bahwa, oh materi ini sudah disampaikan minggu yang lalu. Nah, kalau kasusnya seperti itu bagaimana? Apakah harus menunggu 1 tahun lagi? Atau misalnya harus diulang? Tidak mungkin kan? Jadi, di dalam studi pendahuluan, hal yang penting adalah tadi, kita harus mengetahui paling tidak gambaran wilayah, gambaran kurikulum berjalan, gambaran proses pembelajaran yang dilakukan. Banyak mahasiswa di dalam bimbingan yang sekarang yang saya hadapi, kemudian dia, Pak, gimana saya penelitiannya di daerah, Pak. Di mana? Oh, saya pilih di sekolah swastanya, di sekolah swasta di Anu. Nah, kemudian saya tanya,
apakah kalau bisa gitu, saya sarankan kalau bisa jangan di sekolah yang ada di daerah, yang jangan ada sekolah melakukan penelitian di sekolah swasta. Kalau bisa penelitiannya ya di sekolah yang negeri, di mana permasalahannya tidak terlalu banyak gitu. Jadi kalau misalnya di sekolah swasta, nanti justru yang ditelitinya justru jadi permasalahan jadi melebar gitu ya. Tidak ke masalah intinya misalnya. Justru padahal misalnya tadinya ingin mengetahui bagaimana kemampuan komunikasi matematika misalnya, tetapi karena kondisi di lapangan, jadi akhirnya karena kurangnya sinyal, karena jadi melebar kemana-mana. Jadi saya biasanya menyarankan pilih sekolah yang memang selama ini melakukan pembelajaran secara daring. Tanya kepada guru bagaimana pembelajaran selama ini untuk pelajaran yang dilakukan. Nah, ketika masuk ke topik yang akan Anda teliti, kemudian Anda meminta kepada gurunya supaya Anda, ya, mahasiswa itu untuk meminta jadwal gurunya untuk diajarkan oleh dia. Kemudian di dalam studi pendahuluan, tidak saja hal-hal tadi mengetahui dengan pasti apa yang diteliti dengan kemungkinan-kemungkinan tadi, tapi tahu di mana dan dari siapa informasi dapat diperoleh. Jadi jangan sampai ketika kita datang ke lapangan, terus kita tidak tahu, tadi saya mau apa ya, mau kepada siapa ya. Jadi memang harus direncanakan dari sejak awal. Kita ke sekolah itu mau menemui siapa, mau menanyakan apa. Jadi benar-benar dipersiapkan. Jadi jangan sampai kita sudah datang ke sekolah, tetapi karena kita tidak mempersiapkan, sehingga ya akhirnya aduh tadi ke sekolah tidak, pas datang ke rumah misalnya baru kepikiran, aduh kenapa saya tidak tanya itu ya, padahal saya tadi ketemu dengan ibu yang mengajar matematika. Oh kenapa? Jadi itulah barangkali kita harus mempersiapkan di dalam studi pendahuluan itu, tahu di mana dan dari siapa informasi yang diperoleh. Kemudian tahu bagaimana cara memperoleh data atau informasi, misalnya kemungkinan-kemungkinan instrumen yang akan digunakan, kapan dan dengan cara apa disampaikan, lingkup gambaran sampel yang akan diambil. Dan ini harus jelas gitu. Kemudian menentukan cara yang tepat untuk menganalisis data, misalnya kemungkinan teknik analisis yang digunakan. Dan ini di dalam studi pendahuluan ini harus sudah tergambarkan dari sejak awal, sehingga nanti kita sudah ketika di akhir itu memang betul-betul sudah betul-betul terplanning benar gitu. Jadi jangan sampai nanti ini kelewat gitu. Jadi inilah yang barangkali perlu maaf saya mungkin agak cepat, dan ciri masalah penelitian, masalah yang baik harus mempunyai nilai penelitian sesuai dengan kualifikasi peneliti, mempunyai visibilitas gitu ya. Nah, mempunyai keaslian. Jadi masalah yang mempunyai nilai penelitian itu mempunyai keaslian, up to date, mempunyai nilai menyatakan suatu hubungan, menyatakan suatu hal yang penting harus dapat diuji, dapat diungkap dalam pertanyaan yang jelas dan tidak membingungkan. Masalah yang sesuai dengan kualifikasi si peneliti, menarik bagi peneliti, cocok dengan bidang kemampuannya. Kemudian bahwa di dalam penelitian itu kan yang kuantitatif itu ada hipotesis biasanya. Jadi hipotesis itu adalah dugaan atau keyakinan sementara peneliti tentang hasil penelitian. Nah, berdasarkan kajian teoretik, konseptual, dan temuan-temuan terdahulu. Contohnya misalnya, metode A lebih efektif dibandingkan dengan metode B dalam meningkatkan komunikasi matematika misalnya. Atau konseling kelompok dapat menurunkan
Gejala traumatik akibat pandemi COVID-19. Merokok menyebabkan kanker paru-paru. Makin tinggi tingkat pendidikan guru, makin mudah ia menerima pembaharuan pendidikan. Nah, biasanya biasanya hipotesis penelitian itu kita ubah menjadi hipotesis statistik. Sangat biasa barangkali kalau untuk penelitian yang Nah, di dalam penelitian dalam kondisi COVID ini tetap saja bahwa kita juga harus menggunakan alat-alat ukur. Jadi harus mengembangkan alat-alat ukur, menyusun konstruk variabelnya, menyusun kisi-kisi instrumen, kemudian penulisan item untuk expert judgment. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang berbeda gitu. Baik kondisi COVID maupun tidak, hanya mungkin prosesnya, proses administrasi yang mungkin berbeda. Misalnya untuk expert judgment, caranya kalau dulu mungkin kita bisa berhadapan langsung. Nah, kalau sekarang dalam kondisi tinggal menghubungi ya lewat online misalnya. Jadi banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan. Nah, bagi mahasiswa yang menyukai kuantitatif, penelitian lapangan bisa diganti dengan e-survey, dengan menggunakan perangkat aplikasi, misalnya SurveyMonkey, Google Form, atau lain-lain. Sedangkan yang suka penelitian kualitatif bisa menggunakan studi pustaka atau library research. Nah, untuk ilmu sosial mungkin tidak terlalu berpengaruh karena penelitian bisa pakai respondennya di Google Form. Bisa melalui interview, melalui video call, atau lainnya. Sastra bisa reading, narasi teks misalnya, studi literasi, dan lain-lain. Yang mungkin akan terasa bagi jurusan ilmu murni, karena adanya perlu melakukan eksperimen misalnya, diuji di laboratorium. Tapi ini pun ada kalangan yang menyebutkan bahwa bisa dilakukan atau diganti dengan dengan simulasi gitu. Jadi intinya apa yang saya bicarakan dalam kesempatan ini, jadi merujuk dari apa yang disampaikan oleh Suharsimi Arikunto bahwa di dalam proses penelitian itu ada ada sedikitnya 12 langkah, sebenarnya hanya 2 bagian saja. Hanya langkah yang kedua dan ke-9 saja yang itu akan berbeda karena kondisi COVID. Yaitu ketika kita datang ke lapangan, padahal kondisinya kita tidak boleh datang, kita mengumpulkan data misalnya, padahal kita tidak bisa langsung untuk mendapatkannya. Tetapi ini pun sebenarnya bisa dilakukan, bisa komunikasi misalnya dengan guru, dengan pihak sekolah yang barangkali mungkin bisa membantu bagaimana komunikasi itu bisa dilakukan. Saya kira itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin selanjutnya disampaikan ke pembawa acara. Mangga, Ibu. Bu Ida, mangga. Ya, terima kasih Pak Agus Hikmat yang telah menyampaikan pemaparan materinya. Mungkin untuk tanya jawab disampaikan nanti setelah Pak Ion ya. Nanti sekalian ada tanya jawab. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi kedua, yaitu akan disampaikan oleh Pak Ion Mariono, SPD MPMat. Saya bacakan terlebih dahulu kurikulum kita beliau. Beliau adalah dosen di Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Jati Bandung.
Lahir di Ciamis 15 Agustus 1979. Beliau tinggal di Jalan Desa Cipadung, Cibiru, Kota Bandung. Riwayat pendidikan beliau S1 di UPI Bandung, S2 pun S2 Teknologi Bandung, dan S3 di UPI Bandung. Dan banyak sekali karya-karya beliau, karya-karya penelitiannya. Oleh karena itu, kali ini kita akan coba menggali ilmu atau pengalaman dari beliau untuk memaparkan seperti apa sih alternatif-alternatif yang bisa digunakan untuk melaksanakan tema-tema penelitian yang bisa dijadikan alternatif di masa pandemi ini. Mangga, mungkin Pak Ion, waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu moderator yang sudah memberikan waktu untuk presentasi pada kali ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Jurusan, Ketua Prodi, kepada para panitia yang sudah kerja keras dalam terlaksananya kegiatan PKM dengan tema penelitian tugas akhir di masa COVID-19 ini. Baik, untuk pembicaraan yang kedua, kita akan coba menganalisis hal-hal yang perlu kita bicarakan tentang penelitian di masa pandemi. Ya, alternatifnya seperti apa, kemudian kemungkinannya, kemudian hal-hal yang menjadi kendala-kendalanya. Mudah-mudahan selama 40 menit ke depan kita akan mencoba mendiskusikan hal ini dan akan diperoleh manfaatnya. Riset alternatif di masa pandemi. Tadi riset secara global dan secara substansial sudah dijelaskan oleh Pemateri 1, Bapak Dr. Andes Agus Hikmat, MSI. Mulai dari logika, kemudian definisi-definisi sampai ke langkah-langkah penelitian. Pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyikapi riset di masa pandemi. Yang pertama kita baca dulu kondisi di masa hari ini. Sejak tahun akhir 2019 kita disuguhi dengan suatu fenomena yang mendunia, yaitu pandemi COVID-19. Ya. Kemudian masalah yang timbul pada saat mau meneliti, beberapa mahasiswa bahkan sudah seminar, proposal, sudah studi pendahuluan, bahkan sudah membuat instrumen yang tadinya bayangannya mau dilaksanakan pada awal 2000 atau akhir 2019, ternyata ada masalah secara global dan langsung berdampak ke Indonesia hari ini masalahnya. Sehingga beberapa mahasiswa ada yang tidak bisa melanjutkan penelitiannya, bahkan sudah berkorban dalam membuat instrumen, studi lapangan dan sebagainya. Nah itu banyak itu di angkatan yang akan melaksanakan riset hari ini. Nah sekarang apa sebenarnya masalahnya sampai tidak terlaksana riset tersebut, meskipun proposal sudah disetujui, masalah sudah ada, kemudian instrumen sudah dibuat dan sebagainya. Nah, yang
yang menjadi masalah dalam pelaksanaannya itu diantaranya adalah yang dua ini, penerapan jarak sosial atau social distancing, kemudian penerapan aktivitas dari rumah. Nah itu ya. Oleh karena itu, mahasiswa yang sudah seminar, bahkan sudah studi lapangan dan sudah buat instrumen, harus mengkaji ulang, bahkan harus mengulang mungkin seminarnya atau mengganti topik risetnya. Nah, maka timbul pertanyaan, apalagi mahasiswa yang belum gitu ya. Nah, timbul pertanyaan bagaimana merencanakan ulang kalau mahasiswa yang seperti itu. Kalau mahasiswa yang belum, kasusnya bagaimana merencanakan, melaksanakan dan melaporkan riset di masa pada masalah penerapan jarak sosial atau pada aktivitas di rumah ini. Nah, untuk bisa merancang, melaksanakan, dan melaporkan, kita akan mencoba jelaskan dulu beberapa persiapan ya sebelum melaksanakan riset. Persiapan apa saja? Yang pertama, tentunya kita harus punya latar belakang, ya, latar belakang. Latar belakang akan melaksanakan riset. Ya, dasar, arah, gitu ya. Dasar dan arah. Nah, latar belakang ini mungkin tidak serta-merta Anda dapatkan atau kita dapatkan begitu saja, gitu. Tapi ini adalah hasil seperti tadi sudah dijelaskan, hasil dari pengalaman, mungkin ya hasil dari membaca, hasil dari aktivitas seminar, diskusi, kuliah dan sebagainya, itu akan menjadikan satu ide tentang penelitian. Kemudian setelah ada ide, itu dasar dan arah penelitiannya harus digali, gitu ya, digali. Minimal kita akan mencoba kalau sudah punya satu ide penelitian, kita telusuri 3-5 publikasi sentral. Ya, jadi publikasi sentral 3-5, apalagi kalau banyak gitu ya. Kalau penelitiannya mungkin masih jarang, itu 3-5 juga sudah lumayan tuh berat untuk mencari publikasi sentralnya. Sebab dari sana kita akan menemukan masalah, ya, masalah yang belum tergali dari 3 atau 5, membandingkan 3 atau 5 publikasi sentral. Kemudian masalah penelitian dan pentingnya. Ini ada di latar belakang. Kita akan meneliti dengan tema tertentu. Ya, masalah penelitian ini kita coba ramu gitu ya dari beberapa literatur. Kemudian pentingnya masalah juga diungkap di sana. Nah, selanjutnya kita harus punya posisi penelitian kita di antara penelitian yang lain. Ya. Untuk menentukan posisi ini, kita harus banyak baca literatur yang relevan tentunya. Tadi kalau sudah milih topik atau pilih ide, kita baca literatur yang relevan, yang sentral ke sana. Ya, perspektifnya global gitu. Sebab untuk masa sekarang itu riset-risetnya harus perspektif global gitu ya. Jadi sebab publikasi-publikasi sudah mudah didapatkan dari teknologi informasi dan komunikasi. Tuh. Jadi kita akan dapatkan posisi penelitian kita terhadap penelitian yang lain minimal dari 5-10 tahun terakhir. Kita gali riset-riset yang sudah dilakukan orang lain, sehingga kita mendapatkan posisi kita ada di mana. Jadi riset ini sebenarnya seperti menyusun puzzle, gitu ya. Puzzle, orang lain menyusun puzzle ilmu pengetahuan mulai dari A, B, C, D. Nah, ternyata di bagian mana yang masih kosong. Nah, itulah posisi yang kita dapatkan dari hasil tentunya
menelusuri literatur dari 5 sampai 10 tahun terakhir biasanya. Kemudian dari masih latar belakang ini kita akan menyatakan originalitas dan novelty-nya. Originalitasnya itu ya. Originalitas itu ya datang dari tadi, dari proses literatur, ya studi literatur sehingga diperoleh kekhasan penelitian kita, Ya. Selanjutnya, kalau sudah bisa sampai sana, kita akan mudah menentukan kontribusi penelitian kita. Nah, ini harus dinyatakan dalam latar belakang. Kontribusi penelitian kita di sebelah mana? Dalam hal membangun ilmu pengetahuan atau dalam hal membangun memecahkan masalah yang dihadapi. Selanjutnya, tujuan. Nah, tujuan ini dari 5 latar belakang ini sebenarnya kita mudah merumuskan tujuan, gitu ya. Kita tinggal nyatakan dari tadi kontribusi dari originalitas itu, kita nyatakan 1 kalimat atau 2 kalimat atau lebih mungkin secara ringkas tujuan penelitiannya apa. Jadi tidak usah panjang-panjang mungkin ya. Tidak usah panjang-panjang. Jadi yang penting tujuannya A gitu ya. Fokus gitu ya. Fokus. Selanjutnya langkah yang ketiga ya, kita akan membuat pertanyaan, hipotesis, variabel dan gambaran kasus penelitian. Ya. Dari langkah kedua, buat daftar pertanyaan atau hipotesis. Kalau penelitiannya ada hipotesis, tentunya. Ya, daftar pertanyaan penelitian. Apa yang akan kita selesaikan? Masalah apa yang akan kita selesaikan? Ya. Atau pertanyaan yang lain. Ya. Nah, kalau penelitiannya ingin menguji hipotesis, maka jelaskan secara singkat teori yang mendasari hipotesis itu atau melandasi hipotesis itu apa. Sebab hipotesis itu datangnya dari teori yang sudah kita kuasai. Di sana ada celah-celah yang belum terjawab, baru kita dapatkan hipotesis. Di sini mungkin pentingnya literasi. Literasi baca, literasi teknologi, literasi matematik, dan seterusnya. Kemudian, untuk penelitian yang kualitatif, ya kuantitatif, tentunya ada variabel-variabelnya. Nah, maka kita pisahkan variabel-variabelnya. Ya, variabel-variabel yang ada dalam penelitian kuantitatif itu apa saja, jelaskan. Dan dasar-dasarnya tentunya. Selanjutnya, pada penelitian kualitatif, ya gambaran, ya ini nih yang sering bias gitu ya, atau kurang jelas dalam penelitian kualitatif itu gambaran kasus padahal ya apa fokus pengumpulan dan analisis datanya. Jelaskan gambaran kasus gitu ya. Padahal apa fokus pengumpulan dan analisis datanya. Jadi ide penelitian kualitatif itu memang datang dari pengalaman, dari diskusi, dari membaca. Nah, kemudian kita fokuskan sehingga menjadi satu masalah penelitian. Ya. Fokusnya mungkin ke pengumpulan dan analisis data bisa. Ya. Selanjutnya, yang penting untuk langkah di awal ini adalah penelusuran literatur gitu ya. Penelusuran literatur. Nah, pada era hari ini, penelusuran literatur itu sudah menjadi kebutuhan pokok dari penelitian. Karena sudah ada mesin pencarian yang canggih, ya dengan berdiam diri di rumah saja, kalau kita menelisik literatur itu sudah bisa mendapatkan literatur berbagai gitu ya. Asalkan kita melek
teknologi dan melek juga mungkin kemampuan berbahasa internasionalnya. Nanti akan didapatkan tema-tema tentang penelitian yang kita dapatkan idenya. Gitu. Jadi kalau kita menelusuri literatur, apapun yang kita tuliskan di dalam mesin pencarian itu biasanya ada, selalu ada. Kemudian fokus, ya, fokuskan ke literatur sentral. Ada beberapa literatur mungkin yang tidak bisa kita dapatkan, ya. Ya mungkin kita bisa mencari di perpustakaan, lewat perpustakaan, mencari lewat instansi-instansi yang bisa kita dapatkan. Ya. Kemudian kata-kata kunci dan deskriptornya kita tuliskan di sana, gitu. Dan mengidentifikasi publikasi-publikasi yang relevan. Nah, selanjutnya desain penelitian kita juga harus tuliskan. Desain penelitian kualitatif, pilih dulu kuantitatif mau kuantitatif atau kualitatif. Ya, kuantitatif banyak pilihannya. Kuantitatif ada kausal komparatif, korelasional, eksperimental, gitu ya, survei, ex post facto, subjek tunggal. Mungkin itu bisa didalami masing-masing sesuai dengan kebutuhan pada masalah yang didapatkan tentunya. Kemudian kita dapat ide desain apa yang cocok dalam memecahkan masalah penelitian kita itu dari pemahaman kita terhadap desain-desain yang ada ini. Jadi mau tidak mau kita harus punya pengetahuan awal tentang desain-desain penelitian. Gitu. Ya, baik desain kualitatif maupun desain kuantitatif. Baru kita bisa milih yang mana yang cocok dan yang mana yang tidak. Jadi tanpa kita tahu secara rinci desain-desain penelitian, ya kita akan bingung sendiri. Kita itu mau pilih desain apa, ya. Kecuali penelitian kita nanti akan bersifat itu lanjutan. Nah, selanjutnya penyampelan ini masih merencanakan penyampelan kuantitatif. Ya, kita harus mendeskripsikan populasi, karakteristik populasi, prosedur pemilihan sampel, dan kecukupan sampel penelitian itu juga perlu dideskripsikan secara logis. Kemudian dalam penelitian kualitatif, istilah penyampelan ini kita ganti dengan deskripsi fenomena. Gitu ya, deskripsi fenomena. Jadi fenomena yang akan kita teliti dideskripsikan sehingga kita memperoleh suatu subjek penelitian. Nah, subjek penelitian ini kenapa kita pilih, kemudian alasan-alasannya yang mendasarinya, kemudian kalau butuh banyaknya atau jumlahnya, berapa jumlah yang akan kita pilih dari subjek itu, kemudian alasannya apa. Ya, dalam kualitatif biasanya tidak ada penyampelan, mungkin karena tidak ada generalisasi. deskripsi fenomenanya saja. Itu. Kemudian metode pengumpulan data, ya ini sudah tidak asing lagi. Metode penelitian data mulai dari tes, ya menggunakan tes, kuesioner, wawancara, observasi, analisis konten. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan pertimbangan validitas, reliabilitas, relevansi. Nah, pada penelitian kuantitatif biasanya seperti itu. Ya, tes, kuesioner, wawancara, observasi, pertimbangannya validitas, reliabilitas, relevansi. Pada kualitatif ditambah dengan pertimbangan etik dan emis. Pertimbangan etik ini karena kualitatif itu biasanya menyelidiki masalah fenomena sosial, maka ada pertimbangan etik.
Jadi hal-hal yang dipertimbangkan pada subjek penelitian gitu. Secara budaya gitu ya, etika di sana seperti apa, kemudian persetujuan, perjanjian dan sebagainya. Itu pertimbangan emik juga bagaimana sebuah peneliti seorang peneliti bisa memperhatikan budaya setempat untuk mengambil data. Nah, berdasarkan budaya setempat itu kita dapat memperoleh data yang relevan, yang kita butuhkan. Itu pertimbangan emik. Selanjutnya prosedur analisis. Ya, kalau kuantitatif ya biasanya ada statistik deskriptif, statistik inferensial. Ya, statistik deskriptif ini juga memiliki makna-makna tertentu yang harus dijelaskan, gitu ya. Minimal pada skripsi misalnya ada statistik deskriptif, misalnya rata-rata, kemudian mean, median, modus, juga punya aspek yang perlu dijelaskan pada data itu. Apalagi pada statistik inferensial, karena statistik ini akan menjelaskan atau memutuskan suatu gejala gitu ya. Kemudian pada kualitatif ya bersifat prosedur analisis datanya bersifat interpretasi atau interpretatif gitu ya. Kemudian struktural dan reflektif. Jadi data-data kualitatif itu sifatnya sangat interpretatif gitu ya. Jadi diinterpretasikan oleh peneliti berdasarkan data di lapangan. Kemudian juga strukturnya seperti apa gitu ya, dan juga reflektif seperti apa cara mengambilnya, kemudian bahkan bisa diulang-ulang. Pengambilan data kualitatif bisa diulang beberapa kali sampai data itu sesuai dengan yang kita harapkan. Itu pertimbangan reflektif. Pertimbangan struktural mungkin itu lebih ke bagaimana langkah-langkah itu ya, langkah-langkah mengolah, mengambil seperti itu. Kemudian nah juga harus merancang waktu itu ya, perencanaan waktu perencanaan secara detail kegiatan beserta waktunya. Selanjutnya pertimbangan waktu dan kemungkinan ketercapaiannya. Jadi kepada masa COVID ini cukup penting ini perencanaan waktu ini. Kemudian kemungkinan ketercapaiannya itu ya, tercapai nggak kira-kira rencana itu. Kemudian ada juga pertimbangan biaya. Nah itu 9 pokok dari persiapan penelitian. Selanjutnya kita akan coba memilih tema di masa COVID ini ya, memilih tema. Nah, tema tadi dari pemateri pertama sudah dijelaskan, sebenarnya penelitian itu tidak terpengaruh oleh COVID, ada COVID atau tidak ada COVID-nya. Yang jelas, di setiap situasi kita bisa meneliti. Sebab disitulah muncul masalah baru. Gitu. Kalau ada situasi baru, maka disitulah muncul masalah baru. Jadi memilih tema itu tidak usah ribet-ribet atau bingung-bingung begitu. Ya kalau kita mungkin kebetulan di bidang ilmu kesehatan atau biologi molekuler, kita bisa pilih temanya COVID, gitu ya. COVID-19, bagaimana cara penularannya, bagaimana kelas-kelas dan sebagainya, itu sudah diteliti mungkin banyak. Kemudian kalau di luar tema
dari COVID itu sendiri, kita bisa memilih di antaranya adalah dampak COVID pandemik, dampak pandemik. Sebenarnya pandemiknya bukan hanya COVID mungkin, kedepannya bisa lagi yang lain terjadi. Dampak pandemik itu, misalnya pada bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan bisa diturunkan lagi pada kurikulumnya, pada metode pembelajarannya, pada evaluasi pembelajarannya, kemudian pada pengembangan medianya. Pada kurikulumnya bisa diturunkan lagi nih, ya kurikulumnya pada aspek apa, gitu ya, aspek apa kurikulumnya. Bahkan bisa diturunkan sampai ke mata pelajaran, mata kuliah dan seterusnya. Kemudian metode pembelajaran bisa diturunkan lagi, metode pembelajaran seperti apa, daring, gitu ya, atau apa kombinasi dan seterusnya. Bisa diturunkan. Evaluasi pembelajaran bisa diturunkan lagi, pengembangan media juga bisa diturunkan lagi aspek-aspeknya. Jadi sebenarnya tidak bisa kita kehilangan ide penelitian gara-gara terjadinya pandemi COVID ini. Itu di bidang pendidikan, di bidang ekonomi juga bisa kita turun-turunkan. Bidang ekonomi, ekonomi konvensional, ekonomi syariah, ekonomi apa gitu ya di dalamnya, ekonomi, bidang sosial dan keagamaan. Sosial keagamaan, misalnya di bidang dakwah. Bidang dakwah seperti apa? Dakwah sekarang ceramah sekarang tidak bisa mengumpulkan banyak massa dan seperti itu. Solusi-solusinya seperti apa? Itu bisa. Apalagi di bidang sains, ya, di bidang sains juga bisa diturunkan. Kemudian dampak pandemik ini terhadap bidang ekonomi, sosial, sains, teknologi informasi. Wah, ini teknologi informasi. Kalau kita mau meneliti di bidang ini, banyak perkembangan teknologi informasi yang terbaru gara-gara adanya COVID-19. Kemudian, tema yang lain diantaranya suasana pandemi. Nah, ini suasana pandemi ini maksudnya adalah mengangkat penelitian yang pernah dilakukan di suasana normal, kita lakukan di suasana pandemik itu seperti apa? Itu bisa saja diperoleh, gitu ya, bisa diperoleh. Jadi dalam suasana normal seperti itu, dalam suasana pandemik bagaimana? Itu bisa juga di berbagai bidang. Nah, selanjutnya memilih metode. Nah, tadi kalau ide penelitiannya sudah dapat, kita harus menentukan metode yang cocok dan yang sesuai atau yang sesuai dengan kondisi. Cocok dengan teorinya, sesuai dengan kondisinya, kemudian bisa terlaksana dengan baik. Tuh, kalau kuantitatif tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus tentang bagaimana korelasional, penelitian korelasional, eksperimental, ada yang murni, ada yang semu, ada yang survei, ada ex post facto, ada subjek tunggal. Jadi memilih metode ini kita tidak bisa dipilihkan oleh orang lain kemungkinannya, tapi dipilih oleh kita sendiri dengan cara memahami gambaran dari desain penelitian ini. Nah, kemudian kita sambungkan atau koneksikan dengan masalah penelitian kita, sehingga kita dapat suatu alasan logis bahwa desain penelitian yang akan kita gunakan adalah desain A, desain B, atau desain C. Nah, seperti itu. Jadi memang mau tidak mau harus dibaca semua ini tentang desain atau metode penelitian ini. Nah, selanjutnya ini yang kuantitatif tadi ya, survei, ex post facto. Nanti mungkin kalau dibahas satu-satu terlalu banyak. Nah, para mahasiswa mungkin bisa atau peneliti yang lain bisa mencari kata kunci penelitian-penelitian ini
kemudian bisa berdiskusi di berbagai media tentang hal-hal yang akan didalami. Selanjutnya, kalau penelitiannya kualitatif, ini mungkin kita bisa pilih beberapa metode atau desain penelitian yang naturalis, naratif, fenomenologi, fenomenografi, etnografi, studi kasus, historis, teori dasar atau teori, hermeneutik, ya, heuristik, penelitian tindakan. Nah, penelitian kualitatif ini biasanya atau kecenderungannya kan meneliti masalah-masalah sosial. Nah, ini yang sekarang itu jadi satu kendala karena adanya pandemi. Ya. Meneliti masalah sosial, bagaimana meneliti masalah sosial secara tidak langsung. Gitu. Ya, misalnya kita memilih fenomenologi, misalnya kita akan dapatkan fenomena sosial, kemudian kita tenggelam di dalam fenomena sosial itu sampai mendalam, sampai diperoleh aspek-aspek detail, itu kan membutuhkan pembukaan sekat-sekat antara peneliti dengan subjek penelitinya. Gitu. Nah, itu di masa ini seperti apa? Apakah memungkinkan atau tidak? Gitu ya. Studi kasus, fenomenografi, dan seterusnya. Nah, itu juga perlu dikaji ulang di atas dasar nanti solusi-solusi logis yang harus kita nyatakan dalam penelitian, dalam pemilihan metode. Itu ya. Nah, selanjutnya yang menjadi masalah misalnya pada penelitian kualitatif itu tentunya pada aspek teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Ya, tadi misalnya fenomenologi. Teknik pengumpulan datanya itu tuh harus terjun langsung di lapangan, di masyarakat, di satu fenomena. Itu ya, kita membuka sekat-sekat antara peneliti dengan yang diteliti sampai mendalam, sampai nginap, sampai membutuhkan waktu yang panjang dan seterusnya. Nah, seperti apa sebenarnya bisa nggak dilaksanakan pada masa seperti ini? Itu yang ekstrimnya seperti itu mungkin. Termasuk di kuantitatif, mungkin ada yang membutuhkan terjun ke lapangan, bergaul dengan masyarakat. Nah, selanjutnya ada beberapa teknik pengumpulan data, mungkin di sini dikatakan teknik pengumpulan data tidak langsung. Maksud tidak langsung ini adalah dalam bentuk online atau jarak jauh. Ya, jarak jauh. Sebab online itu belum tentu jarak jauh. Misalnya gara-gara pandemi kita dengan tetangga sebelah akan kita teliti hanya berjarak beberapa sentimeter. Tapi kita menggunakan pengumpulan data tak langsung ya, dengan online. Jadi dengan online itu belum tentu jarak jauh. Jadi ada online, ada jarak jauh. Kalau jaraknya jauh ya mungkin disebut pengumpulan data jarak jauh. Tapi dalam teknik pengumpulan data yang tidak langsung ini ada beberapa kritik, diantaranya dua ini. Meningkatnya sense of anonymity. Ya. Jadi ini orang benar orang atau apa gitu ya, itu mungkin seperti itu kecenderungannya, kritik-kritik terhadap pengumpulan data yang tidak langsung itu. Jadi bisa saja yang diwawancara itu bukan orang yang kita kehendaki, gitu ya. Atau bisa saja yang mengisi angket misalnya nyuruh orang lain gitu ya, yang disuruh ngisinya. Atau jadi di sana mungkin yang harus kita jelaskan secara rinci seperti apa sebenarnya pengumpulan data supaya tidak dianggap gitu ya kurang valid gitu ya, kurang bagus. Kemudian representasi dalam membuat generalisasi gitu ya. Representasi dalam membuat generalisasi ini dalam penelitian kuantitatif
Kalau pengumpulan datanya tidak langsung, mungkin representasi dalam membuat generalisasinya itu kadang-kadang dipertanyakan. Itu kritik dari pengumpulan data tak langsung. Tapi ada kelebihannya. Bahkan pengumpulan data tidak langsung ini dilakukan juga pada saat kondisi normal, begitu ya. Sebab ada kelebihannya. Yang pertama, efisien dan efektif. Itu yang pertama, memberikan rasa nyaman bagi yang diwawancari kalau mengumpulkan data wawancara, ya. Lebih nyaman mungkin subjek yang diwawancarainya karena dari jauh. Kemudian efektif dan efisien secara waktu, biaya, dan keamanan. Jadi dari waktu itu bisa lebih efektif daripada pengumpulan tidak langsung. Dari biaya juga, ya. Yang tadinya kita ngambil data dengan jarak berpuluh-puluh kilometer menjadi bisa diambil dari rumah, itu kan menjadi sangat efektif, ya, dari segi waktu. Juga dari keamanan. Kalau data itu kita harus kita peroleh dari daerah yang tidak aman, itu mau tidak mau kita harus mengumpulkan data secara tidak langsung. Jadi sebenarnya pengumpulan data secara tidak langsung ini biasa juga dilaksanakan pada suasana normal gitu. Apalagi pada suasana pandemik ini, itu alasan logis yang lebih kuat lagi, begitu. Jadi alasan-alasan logis tentang pengumpulan data di masa pandemi itu akan lebih diperkuat dengan suasana seperti ini, terutama untuk memperoleh atau mengumpulkan data secara tidak langsung. Nah, selanjutnya, teknik pengumpulan data ya tentunya tidak asing lagi ya. Teknik pengumpulan data tidak langsung, bisa online, bisa jarak jauh. Ya, online ini bisa jarak jauh, bisa jarak dekat. Itu tes, nah ini tes online. Ya, atau tes jarak jauh gitu ya, dalam bentuk tes objektif, non objektif. Nah, nanti alasan-alasan logis sehingga tes ini punya kredibilitas bagus itu seperti apa juga harus diberikan. Kemudian pemberian angket, kuesioner gitu ya, secara tidak langsung seperti apa. Nah, ada teknologi. Kalau secara teknik itu bisa dipelajari. Kemudian wawancara secara tidak langsung seperti apa. Kemudian observasi secara tidak langsung dari jauh, secara online. Itu perangkat-perangkatnya mungkin yang dibutuhkan dan melek teknologi tentunya. Itu ya. Selanjutnya pengembangan instrumen ya seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini tidak ada bedanya, hanya tekniknya saja. Ya, teknik pengembangan instrumen secara tidak langsung. Ya, bagaimana misalnya kita melakukan validasi ahli secara tidak langsung, tidak mendatangi langsung ke rumah. Kita online saja, diskusi, perangkat-perangkat kita sediakan, janjian, dan sebagainya. Kemudian uji coba, kalau butuh uji coba secara online. Nah, yang dibutuhkan itu adalah alasan-alasan logis sehingga ini semua dilakukan dengan sesuai dengan prosedur yang semestinya. Tuh, begitu juga non-tes. Ada validasi ahli, ada uji coba kalau dibutuhkan. Nah, selanjutnya bentuk data. Nah, kalau kita melakukan pengambilan data secara tidak langsung, maka bentuk-bentuk data itu kira-kira ada 5. Ya, ada 5. Di antaranya yang pertama, dokumen. Nah, ini dokumen tes, dokumen wawancara gitu ya. Dokumen kita kumpulkan, kemudian gambar, dalam bentuk gambar bisa, dalam bentuk rekaman suara. Ya, wawancara online, wawancara tidak langsung. Dalam bentuk video, dalam bentuk catatan observasi. Jadi seluruh data diorganisir dengan baik untuk dianalisis. Itu bentuk-bentuk data, kemudian
Masalah yang timbul selanjutnya adalah kredibilitas data itu sendiri. Nah, ini kredibilitasnya. Ya, bagaimana menjaga kredibilitas data kalau bila diambil data itu secara tidak langsung? Ya, misalnya data tes diambil secara online atau secara jarak jauh. Nah, kalau kita lihat di sekolah-sekolah misalnya, tes itu sekarang kan untuk anak-anak misalnya dilaksanakan secara online di rumah. Gitu ya. Ada yang bentuk objektif, ada yang bentuk uraian gitu. Nah, alasan logis apa kita bisa mengukur gitu ya, mengukur kemampuan anak dengan tes seperti itu? Itu yang harus kita jelaskan secara logis. Gitu ya. Alasan logis apa sehingga tes di rumah itu bisa mengukur hal-hal yang harus semestinya kita ukur. Itu di antaranya adalah yang harus kita jelaskan tentang teknik pelaksanaannya seperti apa. Nah, ini tekniknya. Teknik pelaksanaan tesnya. Kemudian perangkat yang digunakannya seperti apa. Kemudian pengawasannya seperti apa. Nah, ini alasan-alasan logis yang harus dibuat minimal nih. Teknik pelaksanaannya begini, perangkatnya ini, pengawasannya seperti ini. Sehingga data yang dihasilkan dari tes online atau tes jarak jauh itu bisa memiliki kredibilitas yang bagus. Begitu juga data hasil non-tes yang diambil secara tidak langsung. Nah, kredibilitas yang harus kita jelaskan atau pertahankan ini siapa, di mana, kapan. Nah, ini nih untuk peneliti ini harus detail nih. Siapa, di mana, kapan. Kalau kita mau wawancari, siapa yang diwawancarai, itu ya, di mana, kemudian kapan. Bahkan situasinya seperti apa pada saat diwawancarai. Itu. Kemudian bagaimana dan mengapa dilaksanakannya demikian. Itu diantaranya beberapa aspek-aspek penelitian yang perlu kita jalani atau kita rencanakan dan kita laksanakan di masa pandemi COVID-19 ini. Demikian penjelasan sepintas mengenai tema melaksanakan riset di masa pandemi COVID beserta alternatif-alternatifnya. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti di sesi selanjutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.